Ada yang nanya, Bang, bagaimana Bang kompetisi antara Bank Jago dengan Alobank itu kedepannya gimana? Siapa yang menang di antara kedua kompetisi tersebut? Karena mereka juga didukung oleh ekosistemnya masing-masing. Itu pertanyaannya, saya bantu jawab ya. Jadi sebelum bahas kompetisi, yang pertama, kenapa sih banyak bank-bank digital kayak gitu? Padahal kan ada 4 bank yang gede nih, Big Four di Indonesia. Ada BCA, BRI, Mandiri, BNI. Tapi kenapa ada bank-bank kecil dan mereka mau membakar uang, modalnya disuntik dari banyak perusahaan juga. Mereka seakan-akan ini pasarnya besar, padahal sudah ada bank-bank gede sebelumnya. Nah, karena Anda tahu nggak, riset Google dan Temasek sekitar di 2019 kemarin sebelum COVID, pasar bank di Indonesia itu gede. Ada 270 juta orang di Indonesia. 90 juta itu udah mempunyai rekening. Jadi itu kompetisinya berat situ. Punya rekening kan? Punya rekening bank sebelumnya. Nah, ada sekitar 95 juta mereka itu underbank. Mereka nggak punya bank. Mereka belum pernah memiliki akun bank. Nah, karena mereka belum memiliki akun bank sebelumnya, jadi ini pasar biru nih, blue ocean nih. Ada 90 juta itu yang diperebutkan. Nah, selanjutnya ada 40 juta orang yang sudah memiliki akun bank, tapi mereka belum pernah mendapatkan pinjaman. Nah, pinjaman kredit kan, ini kan juga pasar juga. Berarti ada 90 juta yang belum dapat rekening dan 40 juta yang udah dapat rekening tapi belum pernah mendapatkan fasilitas kredit. Jadi 90 tambah 40 ada sekitar 130 juta. Itu pasar, itu blue ocean ya. Masih luas. Kalau yang 90 juta yang udah punya rekening itu terutama di perkotaan ya. Itu red ocean itu banyak bank yang bertengkar di situ untuk memperebutkan maksudnya customer. Ada customer acquisition berat lah. Mending yang 90 tambah 30 juta tadi. Gitu. Bank Jago dengan Alobank itu siapa yang lebih unggul? Yang satu, kita cek market cap-nya. Ini nih, market cap-nya ya. Sama-sama besar, valuasinya sama-sama tinggi. Valuasinya gila nih. Orang-orang pada FOMO. Yang kedua, secara ekosistem. Nah, kalau Bank Jago ekosistemnya sangat didukung dengan Gojek. Gojek juga punya saham di situ. Ekosistemnya Bank Jago ini juga besar, tidak bisa diremehkan. Nah, di sisi lain ekosistem Alobank ini juga besar juga. Menurut gue mungkin ini bisa jadi lebih besar karena ada Salim Group. Salim Group punya Indomart juga kan, terus punya Indomie. Jadi supply chain-nya juga gede, ekosistemnya di Salim juga gede kayak gitu. Terus ada Traveloka juga pemegang sahamnya Alobank. Nah, ini juga bisa menjadikan pembayaran kan, pay later-nya masuk di situ juga. Kredit, sewa hotel dan seterusnya. Ekosistemnya besar, pembayaran digital. Ada Bukalapak lah, Bukalapak ini ada e-commerce, terus ada juga mitra Bukalapak. Itu kan kalau menggunakan bank digitalnya Alobank ini bisa meningkatkan transaksi kayak gitu. Jadi semakin besar juga transaksinya. Terus ditambah lagi Grab juga beli juga. Oh, Grab kan hampir sama dengan Gojek nih. Jadi bisa dipikir Alobank ini bisa jadi lebih unggul nih secara ekosistem. Wow. Terus ada CT. Nah, CT juga banyak juga kan diversifikasi industri bisnisnya, ekosistemnya juga gede kayak gitu. Jadi menurut saya Alobank ini ekosistemnya lebih gede dan peluangnya bisa lebih besar kayak gitu. Nah, kalau secara valuasi nih, Bank Jago atau Bank Arto tuh itu valuasinya sekitar 250 triliun. Gila tuh, gede banget tuh. Dan profitnya juga belum banyak juga ya. Karena udah naik tinggi juga sih. Kalau Alobank ini valuasinya masih 90 triliun dan ekosistemnya juga didukung dengan banyak ekosistem kayak gitu dan perusahaannya gede-gede juga. Masih 90 triliun kan tuh, berarti 90 triliun. Ya meskipun secara relatif valuation untuk diperbandingkan dengan bank-bank konvensional ya nggak masuk akal. Dan tapi kalau dibandingkan dengan Bank Jago itu masih ada potensi. Tapi disclaimer on ya, saya juga nggak suka membeli bank digital, tapi ini sebagai info saja buat teman-teman kayak gitu.
Nah, sebenarnya value proposition dari bank-bank digital itu apa sih? Kalau menurut saya nih, kalau dari bank-bank yang konvensional, value propositionnya itu mereka udah punya jaringan di mana-mana, dan itu yang sulit direplicate kayak gitu. Apalagi bank-bank konvensional juga udah membuat digital semua transaksi jadi mudah. Jadi kalau kompetisi di orang-orang atau pasar yang sudah memiliki bank sebelumnya itu mahal kompetisinya, acquisition cost-nya itu gede kayak gitu. Makanya kan yang gue tadi bilang, mereka lebih memilih untuk kompetisi di yang Blue Ocean tadi. Ada 90 juta yang belum punya rekening dan sekitar 30 juta yang sudah punya rekening tapi belum dapat akses kredit kayak gitu. Ini seru nih, manuvernya CT Corp ini seru. Khairul Tanjung ini kalau dulu bisnis media itu memang sangat menguntungkan, tapi sekarang udah didistrupsi dengan bisnis digital oleh Google dengan YouTube-nya dan Instagram, Facebook kayak gitu. Jadi mengurangi iklan yang ada di TV konvensional, sehingga CT juga mikir, wah ini kedepannya ini bisa turun nih marketnya. Kalau kita kepingin berkembang perusahaannya, revenue tumbuh. Jadi CT ini mencari cara gimana, apa nih potensi kedepannya ini gimana, trennya ini gimana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi disitulah harus empati kayak gitu. Masyarakat butuh ini, kesulitan ini lah. Itu yang dipecahkan salah satunya dengan membentuk bank ini, dan bank ini juga untuk bank Alobank ini untuk melengkapi ekosistem kolaborasi kayak gitu. Jadi kita nggak bicara setahun 2 tahun. Jadi kita tidak bicara 1 tahun atau 2 tahun ini, tapi kita bicara gimana kalau kita kehilangan kompetisi di sini, kita bakal kehilangan potensi 10 tahun mendatang. Bakal jauh lebih berat tuh. Karena mereka bank-bank digital yang baru juga modalnya kuat-kuat juga, mereka aksesnya banyak juga, ekosistemnya juga mereka banyak menggandeng kayak gitu. Bisa kalah kalau tidak dimulai dari kompetisi dari sekarang. Itu review dari saya. Terima kasih udah menonton channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu nih. Di-share ke teman-temannya karena ini juga bermanfaat, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info. Terima kasih.